kami makan itu adalah Ustadz timun nih. Ini timun ini yang sudah kami siapkan beberapa hari lalu. Timun dan juga tomat. Nih, timun dan juga tomat sudah kami siapkan beberapa hari lalu. Jadi, bagaimana kita membayangkan Bang Onim aktivitasnya di lapangan, pulang makan timun, makan tomat. Belum tidur pulang, belum tidur makan tomat. Bangun tidur makan tomat, makan ini kan kita butuh energi untuk beraktivitas di luar. Tetapi ini sudah qadar Allah bahwa apa yang kami alami di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada air minum. Tidak ada air minum di jalur Gaza, teman-teman. Kemarin saya ke rumah sakit Ashifa, pasien tergeletak di pelataran rumah sakit. Warga mereka tidur di jalanan, tidak ada air, tidak ada selimut, tidak ada tidak ada tikar yang melindungi mereka. Jadi benar-benar terbuang begitu saja, dan saat ini mereka hanya membuka tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat tangan, ya Allah, turunkanlah. Mereka mengangkat dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, karunia-Nya, kemerdekaannya kepada saudara-saudara, kepada mereka yang saat ini memang sedang dilanda peperangan dan juga penderitaan. Dengan demikian teman-teman, insya Allah semoga dengan dapat informasi seperti ini bisa terbuka semakin khusyuk lagi untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dalam sujud, dalam ruku kita. Jangan lupa doakan, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak Palestina, kepada Masjidil Aqsa Mubarak, kepada wanita Palestina, kepada lansia Palestina, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikuatkan kepada para pejuang yang saat ini sedang berjuang di barisan terdepan untuk menghadapi kaum penjajah yang tentunya hampir setiap hari. Ustaz, tentunya kita berbicara tentang isu di Gaza saat ini, itu bukan, kita tidak hanya berbicara tentang peperangan yang berlangsung selama 13 hari. Akan tetapi kita berbicara tentang bagaimana aneksasi, bagaimana pengusiran yang sudah berlangsung selama 74 tahun. Jadi kadang saya melihat ada para pemikir di Indonesia, mereka mengatakan bahwa peperangan 13 hari. No, bukan 13 hari, teman-teman. Akan tetapi mereka itu terjajah, tertindas, dibunuh, diusir sudah lebih dari 74 tahun. Itu kita berbicara tentang sejarah Palestina. Seperti itu. Jadi mereka itu sebelum-sebelumnya mereka dibunuh, diusir, itu negara-negara lain, negara internasional, PBB itu cuek melihat situasi, melihat penderitaan masyarakat Palestina. Nah, saat ini nih, pejuang Palestina berjuang untuk memperlihatkan kepada kaum penjajah dan antik-antiknya bahwa kami pun bisa bergerak untuk melawan kaum penjajah. Saat ini, detik-detik saat ini, mereka membuktikan bahwa mereka mampu untuk membela, mempertahankan, dan juga memperjuangkan kiblat pertama Islam dunia. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita di Indonesia masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan pekerjaan bersama dengan keluarga. Saat ini saatnya kita membuka tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan karunia, diberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Palestina. Sekali lagi Ustaz, teman-teman, Ustaz Hanan Taghi dan teman-teman Indonesia, saat ini di Gaza tidak ada listrik, tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak ada solar untuk menerangi rumah sakit. Coba kita bayangkan Ustadz, pada saat terjadi rumah sakit, ada salah satu rumah sakit Al-Ahli Arab itu dibom, itu para pasien itu ratusan, lebih dari 500 meninggal dunia. Ini kita belum menghitung yang namanya cedera. Dievakuasi ke rumah sakit, itu mereka tidak memiliki obat-obatan. Coba kita bayangkan bagaimana tangan mereka terputus, tidak bisa diamputasi. Atau kalaupun diamputasi, tidak menggunakan pembiusan di Gaza saat ini. Pada saat luka mereka mau dijahit, tidak memiliki benang. Pada saat sedang operasi besar, lampu mati karena tidak terdapat listrik atau ruang operasi itu tidak memiliki penerang. Itu yang saat ini sedang terjadi di jalur Gaza Palestina. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang manusia ada di Indonesia, yang masih bernyawa tentunya, dihimbau untuk memberikan doa dan dukungan. Karena ini kita berbicara yang pertama untuk umat Islam, kita sudah selesai ya. Tidak usah membahas yang namanya isu Palestina. Umat Islam sudah selesai, ini bagian dari akidah kita. Tinggal bagaimana kita memberitahukan kepada umat yang lain di Indonesia bahwa ini adalah bagian dari kemanusiaan. Karena yang menjadi korban Ustadz
tidak hanya orang Kristen. Yang dihancurkan tidak hanya masjid, akan tetapi gereja pun dihancurkan oleh pihak penjajah. Ini yang harus kita angkat dan kita buka, bahwa yang menjadi korban mayoritasnya Muslim, akan tetapi juga ada umat Kristen yang ada di Palestina pun, khususnya di Gaza, itu sekolah Kristen itu dihancurkan, sekolah gereja pun jadi sasaran. Itu yang harus